Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Dari blok 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Selamat malam, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap di dalam kondisi yang sehat, waras dan bahagia oleh karena berkat Tuhan. Mari pada saat yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan, meskipun kita semuanya masih di dalam ibadah dan persekutuan tinggal di rumah. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan blok atau persekutuan brayat pada saat ini, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan merenung-renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak untuk kita mempersiapkan diri kita beribadah sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mari Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita menyatukan hati untuk kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupan kami, Engkau sertai kami, Engkau memberkati kami,
Engkau melindungi kami, damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan dan Kau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenan-Mu untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Bila kami tidak bersama memuji Tuhan, tidak bersama mendengarkan firman Tuhan, kami mohon terang Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan kepikiran kami, sehingga di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, sungguh Tuhan merupakan berkat dan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan karena pemeliharaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dari blok 1 sampai dengan blok 6 yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kami oleh karena keadaan dan situasi. Bapa di dalam surga, kami mohonkan berkat buat setiap mereka. Kiranya Engkau memberkati satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketenangan agar mereka hanya sungguh-sungguh bersandar, berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang menjamin segala kebutuhan dan kehidupan sepanjang hidup kami sempurna adanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau serahkan ibadah persekutuan keluarga berayat kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKJ Mijen, baik induk maupun pepandan yang terkasih, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini sebagai dasar kehidupan kita di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, status kita, pasti kita merindukan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan suatu hal yang selalu diupayakan oleh setiap orang yang hidup di atas dunia ini. Ada anggapan orang hidupnya akan damai, orang hidupnya akan sejahtera apabila kebutuhan secara fisik jasmaninya tercukupi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Menganggap dirinya sudah damai, sudah sejahtera. Atau mungkin juga orang merasa damai, merasa sejahtera apabila di dalam dunia kerjanya mendapatkan suatu jabatan atau kedudukan sehingga banyak orang yang menghormatinya.
Atau mungkin juga orang merasa damai kalau dia memiliki harta yang melimpah, sehingga banyak orang yang mengandalkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan di muka secara duniawi memang benar, tetapi damai sejahtera yang saya utarakan di atas merupakan damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang tidak abadi. Karena apa itu bisa dibuktikan? Ketika orang itu misalnya mempunyai segala sesuatu, uang punya, apapun yang dia perlukan bisa, tetapi dia tidak bisa mengadakan yang namanya sukacita dan bahagia yang abadi. Karena ternyata apa yang dia miliki, uang yang dia miliki tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes pasal 14 perikop seluruhnya kalau kita baca adalah tentang Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan menampakkan diri kepada beberapa murid, bahkan kepada semua muridnya, untuk memberikan suatu keyakinan supaya para murid-muridnya tidak gentar, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut. Meskipun secara fisik Tuhan Yesus tidak serta mereka, tetapi Tuhan akan memberikan roh penolong yang memberikan tuntunan, yang memberikan perlindungan, bahkan pertolongan, sehingga para murid-muridnya mampu menghadapi situasi-situasi krisis sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah damai sejahtera yang merupakan perwujudan antara kelekatan hati setiap kita kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hatinya damai sejahtera. Orang yang selalu lekat dekat dengan Tuhan, bergaul, bergumul bersama Tuhan, pasti dia merasakan damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang harmonis, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan berupa berwujud dalam suatu benda, tetapi adalah perasaan hati kita yang kita ungkapkan keluar dari wujud damai dan sejahtera anak-anak Tuhan. Itu bisa kita nikmati, bisa kita lihat dari satu sisi kehidupan anak-anak Tuhan, misalnya memiliki kerendahan hati, suka memaafkan, tidak mencari keuntungan pribadi, mampu menjadi penyedap di dalam situasi yang hambar. Artinya kita bisa menjadi garam dunia dan bisa menjadi terang di tengah-tengah remang dan bahkan kegelapan dalam sisi-sisi kehidupan di dunia yang gelap ini.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini hanya beberapa hari sebelum penyalibannya. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita, yang daripada Tuhan itu bukan hanya damai sejahtera secara lahiriah saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita bertanya atau kita diajak oleh seseorang, misalnya saya mengajak si A begitu, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Los Angeles misalnya. Orang yang saya ajak pasti akan bertanya, Bapak sudah tahu Los Angeles apa belum? Los Angeles itu mana? Arahnya kemana? Terus naiknya apa? Kalau saya berkata, oh percaya saja kepada saya meskipun saya belum pernah ke sana, saya mesti tahu arahnya, naik pesawat terbang gitu. Nanti kita tanya-tanya, mesti kita akan tahu sampai sana. Kira-kira orang yang saya ajak perasaannya akan bagaimana? Mantap? Atau justru, wah jangan-jangan sasar, keliru. Hatinya menjadi sebuah kegelisahan. Ya nek tekan kono. Kalau tidak sampai malah kesasar bagaimana? Satu contoh. Tapi berbeda kalau yang mengajak itu misalnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Ya. Di Los Angeles. Bapak Ibu, yuk saya ajak jalan-jalan ke Los Angeles. Saya itu Duta Besar Amerika, Duta Besar Indonesia di Amerika. Bapak Ibu pasti wah maknyes gitu, wah percaya naik pesawat sampai sana. Tentu perasaannya akan berbeda. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus itu sumber damai. Tuhan Yesus itu damai itu sendiri. Maka tentu apa yang diberikan oleh Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Meskipun di dalam mendapatkan damai sejahtera yang hakiki yang daripada Tuhan itu harus dengan suatu pengorbanan dan perjuangan. Tetapi apabila itu digapai, karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Serah Runtut itu kan antara lain supaya kita merasakan damai dan sejahtera itu salah satunya adalah melaksanakan firman Tuhan, mengasihi. Tentu ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Damai sejahtera itu bukan seperti diberikan sesuatu bukunya damai sejahtera tanpa nono, bukan seperti itu. Tapi damai sejahtera itu lebih kepada rohani. Nah, kepada rohani. Jadi fisik buktinya apa? Ya kita bisa merasakan. Bapak Ibu merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan apa tidak, itu Bapak Ibu yang bisa merasakan. Dan mungkin orang lain hanya menilai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam hal-hal hari-hari ini atau waktu-waktu ini kita ada di dalam situasi yang
dalam tanda petik mungkin mencemaskan atau membuat kita menjadi cemas, gelisah oleh karena COVID-19. Yuk kita jujur saja dalam hati, siapa yang tidak khawatir? Mungkin saya tidak khawatir, saya kebal. Ya mungkin ada yang seperti itu karena memang fisiknya kebal. Tapi bisa menjadi karier karena dia kebal, dia terdampak COVID-19 kemudian menempel kepada orang lain, maka orang lain yang akan kena. Semua dilimputi dengan perasaan was-was, bahkan kita harus menjaga jarak, berjabat tangan juga enggak. Kemudian kita menghindari keramaian, kerumunan dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita, salah satunya untuk memutus COVID-19 yang mungkin kita merasakan kok seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menanggapi semuanya itu dengan perasaan gelisah, perasaan cemas, bahkan bersungut-sungut, mengumpat dan menyalahkan pemerintah, saya pastikan hati kita itu tidak damai sejahtera. Karena jika kita memiliki damai dan sejahtera dalam hati kita, saat ini justru menjadi alat, keadaan seperti ini menjadi sarana dan alat kita untuk bisa menunjukkan bahwa di dalam keadaan yang seperti ini kita tetap menjadi umat-umat Tuhan yang tenang, tetap bijaksana, umat-umat Tuhan yang bisa membawa diri, umat-umat Tuhan yang bisa berimbas kepada orang lain dalam hal teposliro, toleransi dan lain sebagainya. Sehingga dengan situasi yang seperti ini, mari kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Jika kita menerima damai dan sejahtera dari Tuhan, saya yakin dan percaya apapun masalahnya, apapun yang saat ini kita hadapi, tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Bahkan justru iman kita akan semakin kuat, akan semakin kokoh, akan semakin luar biasa. Karena di mana kita ditempa oleh Tuhan, seberapa kesetiaan kita kepadanya. Kalau hanya kita sedang dihadapkan pada sesuatu kesulitan yang seperti ini, kita sudah banyak gelisah, kekhawatiran, kemudian kita justru menjauhkan diri dari Tuhan, tidak dekat kepada Tuhan lagi. Itu berarti ada hubungan yang semakin merenggang. Ketika ada hubungan yang semakin merenggang, maka jauhlah kita dari sumber damai sejahtera itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan singkat ini, mari jemaat Tuhan dari blok 1 sampai blok 6, kemudian Pepantan semuanya, kita gunakan waktu di rumah, aktivitas yang harus dikerjakan di rumah, anak-anak yang harus belajar di rumah. Mari kita syukuri itu. Tidak perlu kita gelisah. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin merasakan jenuh, seperti dunia sempit, seperti ukuran kamar kita 3x4, hanya
belok kanan, belok kiri, balik kanan, balik kiri, muter, ketemunya itu saja. Seolah-olah kita diasingkan dengan dunia luar. Tapi marilah kita mencoba untuk mengambil sisi positifnya. Sehingga kita akan semakin bertambah-tambah sukacita dan iman kita. Kita tidak akan mudah tawar hati. Meskipun dunia saat ini sedang dalam tanda petik mencekam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak satupun, apakah itu bencanakah, kelaparankah, penderitaankah, mampu melepaskan kita daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita, bahagia, damai dan sejahtera yang hakiki sumbernya hanya dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang abadi. Maukah kita bersama-sama menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita? Tentu kita akan menjawab, saya mau menerima. Seperti ada pujian, ikut dikau saja Tuhan, ikut dikau saja Tuhan, dan seterusnya. Itu merupakan suatu keputusan. Sehingga kalau kita mau berserah kepada Tuhan, memilih damai sejahtera yang disediakan, yang diberikan Tuhan, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, maka saya yakin dan percaya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan akan menjadi jemaat-jemaat pemenang dalam pergumulan situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, pesan sedikit, mari kita tetap jaga kondisi tubuh kita, hidup sehat, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan juga tidak dekat-dekat dengan keramaian. Damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu menyertai dan beserta kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Setelah itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau lawat saudara-saudara kami dari blok 1 sampai blok 6 di Pepandan Ngesrep dan di Pepandan Gempol. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu saat sore hari ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami damai sejahtera.
Oleh karena itu Bapa kami di dalam surga, kami ingin menggapai damai sejahtera-Mu itu. Meskipun di dalam kondisi dan keadaan yang saat ini sungguh boleh kami rasakan menyusahkan, tapi kami mau berpegang kepada Engkau Tuhan, karena Engkau menjanjikan kepada setiap kami bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ajarlah buat setiap kami Tuhan untuk selalu hidup lekat dekat kepada Tuhan. Karena dengan itulah kami mampu merasakan seberat apapun, sesulit apapun keadaan saat ini, kami tetap merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Karena pemeliharaan Allah buat setiap kami sungguh sempurna adanya. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit, yang tidak dapat kami sebutkan namanya, dari blok 1 sampai blok 6, bahkan pepandan-pepandan. Mari Bapa di dalam surga, kami mohon berkat pengasihan-Mu. Tuhan jamah sakit penyakitnya, Tuhan sempurnakan kesembuhannya, Tuhan sempurnakan pemulihan kondisi tubuhnya, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan rasa sukacita dan bahagia, meskipun di dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dan mungkin para orang tua kami rentan terhadap kondisi ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau membentengi para orang tua kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga para orang tua kami boleh dilalukan dari segala penggoda sakit dan penyakit. Terima kasih ya Tuhan, buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang harus tetap diam di rumah untuk belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Berkati anak-anak kami dalam belajarnya ya Tuhan, melalui media online, sehingga anak-anak kami pun tidak akan ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran. Berikan kepada kami para orang tua untuk menjadi pendamping anak-anak kami di dalam mengarahkan, memimpin dan melindungi anak-anak kami, terlebih di dalam kegiatan aktivitasnya di rumah. Ya Tuhan, berikan kami pada orang tua kebijaksanaan, hikmat, akal dan budi, agar di dalam situasi yang seperti ini pun kami sebagai orang tua boleh berlaku bijak buat anak-anak kami. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami juga menyerahkan setiap blok satu persatu ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai dan sejahtera tetap tinggal di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami yang kurang sempurna, kesempurnanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 405. See
Sebelum kita pulang dan kita undur, sebelum kita tutup bersama, mari sekali lagi kita menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk situasi dan keadaan yang terjadi saat ini di negeri kami. Di segala penjuru negeri kami ya Tuhan, saat ini merasakan betapa dilanda pandemi COVID-19. Ya Bapa di dalam surga, kami memohon belas kasihan-Mu. Lalukanlah negeri kami, bangsa kami ini Tuhan, dari pandemi COVID-19 ini. Bapa, tanpa campur tangan-Mu, tanpa uluran tangan pertolongan-Mu, niscaya setiap usaha kami tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon hadirlah ya Bapa di negeri kami Indonesia tercinta ini. Kami percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menghentikan prahara COVID-19 di negeri kami ini. Bapa, kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal, dan budi, rasa kebersamaan di dalam menghadapi setiap masalah, problema, masalah saat ini. Sehingga bangsa dan negara kami ini, para pemimpinnya satu bersatu untuk mencegah meluasnya dampak COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk para medis, baik itu dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang berada di garda terdepan untuk merawat para pasien COVID ini Tuhan. Mari Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan ketabahan, Engkau memberikan kekuatan ekstra buat setiap mereka ya Tuhan. Sehingga setiap mereka boleh melayani setiap pasien COVID ini dengan sukacita. Dan mereka terhindar dari penularan COVID ini ya Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berikanlah kepada setiap mereka Tuhan hati yang damai dan sejahtera yang daripada-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk sekitar masyarakat di mana kami boleh ada. Di kota Semarang ya Tuhan, yang masih cukup tinggi para pasien COVID ini Tuhan. Mari Bapa dalam surga, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh semua kalangan masyarakat, kiranya Tuhan campur tangan dan memberkatinya. Demikian juga jemaat Tuhan yang boleh ambil peran, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih. Berikan kepada setiap kami Tuhan hati yang sungguh untuk mau mengerti akan situasi dan keadaan ini dengan bersandar dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan berayat malam hari ini dengan menaikkan kidung jemaat 434
kita pujikan bait yang pertama.